Shalom teman-teman YC semuanya, puji nama Tuhan. Aku bersyukur banget di sini kita bisa ketemu. Akhirnya aku dikasih kesempatan sama Tuhan ketemu kalian semuanya. Walaupun mungkin ibadahnya berjalan secara online ya, tapi kita wajib bersyukur teman-teman. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kehidupan. Di masa pandemi kayak gini tuh kita wajib bersyukur sih teman-teman. Itu merupakan anugerah terbesar dari Tuhan yang diberikan setiap hari, ya kan? Dan kita terus berharap aja sama Tuhan, walaupun ini masih berjalan online, kita berharap biar nanti kedepannya pandemi ini akan segera berakhir, hari-hari akan dipulihkan Tuhan, kita bisa bertemu ibadah offline. Kan kalau ibadah secara offline lebih enak ya, lebih seru, vibes-nya udah beda ya kan. Kita bisa saling tatap muka, bisa ketemu secara langsung, mau sharing-sharing, mau fellowship kan jadi enak ya teman-teman. Dan pasti kalau ada ibadah YCF secara offline bakalan seru banget sih gitu. By the way, mungkin teman-teman ada yang belum kenal aku dan mungkin ada yang udah. Karena ada yang belum kenal aku, jadi aku mau perkenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Yosua Yuda Prayoga. Aku sekarang berkuliah di Universitas Setiabudi dan aku ambil program studi psikologi. Dan aku dulu adalah siswa SMA Negeri 6 Surakarta juga. Jadi aku alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga. Dan aku juga dulu adalah pengurus YCF. Jadi dulu aku bertugas sebagai bendahara, lalu di regenerasi berikutnya aku sebagai koor si doa. Dan karena satu lain hal, Tuhan percayakan aku untuk memimpin YCF, jadi ketua gitu. Jadi salam kenal. Lalu aku di sini dikasih kesempatan sama pengurus-pengurus YCF ini. Hampir seminggu banget di WA Cifta untuk mengisi acara ini. Aku mau bawa santai aja ya, kita mau sharing-sharing aja, kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita bawa chillin aja ya, santai. Dan aku dikasih tema itu, yaitu tentang dimuridkan untuk memuridkan. Nggak ada judul khusus ya, mungkin aku kasih judul pemuritan gitu aja. Karena ketika aku dikasih Jefta tentang tema ini, dimuridkan untuk memuridkan itu, aku juga tertarik sih untuk sharing tentang kehidupanku mengenai pemuritan ini. Jadi ketika aku mendapat tema ini, langsung terbesit di pikiran, yaitu di kitab Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pasti teman-teman udah tahu dan familiar banget ya kan sama ayat ini. Itu tentang amanat agung yang isinya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, di sini mungkin kita masuk sesi sharingnya. Jadi dulu tuh teman-teman, ketika aku mendengarkan ayat ini, mendengarkan kitab ini, ya tentang amanat agung ini, bayanganku di pikiranku yang dulu, aku yang dulu tuh mikirnya tuh pemuritan. Tuhan Yesus ini kan mengamanatkan kepada setiap para muridnya. Nah ini ditujukan gak hanya para muridnya ya, tapi ditujukan kepada kita semuanya. Jadi kita tuh selain sebagai sahabat Tuhan Yesus, selain dombanya Tuhan Yesus, kita juga sebagai muridnya Tuhan Yesus. Jadi kita orang Kristen tuh punya berbagai peran ya di kekristenan kayak gitu. Nah dalam hal ini tuh kita sebagai murid Tuhan Yesus gitu. Nah pada waktu itu aku dulu tuh mikirnya, kenapa Tuhan, kenapa memuridkan ini diwajibkan gitu loh. Sedangkan dulu pemikiranku tuh memuridkan tuh kita berkhotbah gitu, kita berbicara di depan umum gitu, kita
menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak gitu. Sedangkan aku dulu orangnya itu pemalu banget, nggak pedean, terus nggak pinter omong gitu loh, nggak pinter berbicara gitu. Dan ketika aku mendengarkan ini tentang amanat agung itu kayak, ya Tuhan, kenapa gitu loh, kenapa harus memuridkan gitu kan. Aku nggak bisa kayak gitu, kemampuanku bukan di situ, mending aku pelayanan yang lain. Aku pengen menyenangkan hati Tuhan dengan cara yang lain gitu, dengan pelayanan yang sesuai dengan talentaku gitu. Kenapa harus memuridkan gitu? Tapi itu ada salahnya teman-teman, karena memuridkan itu bukan seperti itu. Pemuritan itu pengertiannya bukan seperti itu gitu. Jadi kita mau itu cari tahu dulu tentang pemuritan itu apa sih gitu. Jadi sebenarnya pemuritan itu yang aku cari adalah proses pengenalan kita akan Tuhan gitu. Proses pengenalan kita akan Tuhan dan serupa dengan Tuhan gitu. Ketika kita sudah kenal dengan Tuhan, maka untuk menjadi serupa dengan Tuhan itu akan auto gitu. Jadi auto serupa dengan Tuhan gitu. Jadi pemuritan itu adalah itu. Ketika kita mencoba mengenali Tuhan kita, lalu kita menjadi serupa dengan Tuhan kita. Dan gimana caranya gitu? Kalau kita sendiri, mungkin kasusnya kayak aku gitu, pemalu, terus mungkin kurang itu ya, istilahnya ansos gitu, antisosial gitu. Jadi kalau sama orang-orang itu nggak semua orang bisa deket gitu, apalagi untuk pemuritan, untuk mengajak mereka kenal dengan Tuhan kita gitu. Sebenarnya gampang sih teman-teman, kayak kita kan pasti punya teman ya, kita punya circle kita ya kan. Dan mungkin di antara teman kita mungkin ya sama Kristen gitu ya, mungkin mereka sedang jauh dari Tuhan kayak gitu. Kita bisa tuh melakukan pemuritan. Jadi contohnya ya, teman kita ini dia sedang putus cinta nih, putus cinta. Ceritanya dia diputusin sama ceweknya karena ada yang lebih baik dari teman saya gitu. Nah itu kita bisa tuh dengerin curhatan dia dulu. Jadi kalau ada teman kita yang curhat, kita jangan langsung ngejudge ya teman-teman. Kita jangan langsung ngasih penekanan kayak kamu tuh seharusnya gini gitu. Kata seharusnya itu sangat rawan untuk orang-orang yang lagi down gitu. Jadi kita kalau ada atau bertemu dengan teman kita atau orang lain mungkin yang mau mempercayai kita untuk diceritain gitu, untuk curhat, kita dengerin aja dia, dengerin apa yang akan dia ceritain gitu dari awal sampai akhir. Kalau dia udah selesai, baru kita mulai menanggapi. Dan ketika dia cerita, kita mencoba berempati. Kita bayangin posisi kita tuh di posisi dia gitu. Jadi kita dapat ngertiin perasaan dia gitu loh. Dengan kita ngertiin perasaan dia, maka kita bisa tuh nenangin dia dulu. Terus kita kasih bumbu-bumbu firman Tuhan di dalamnya. Kamu tuh ya, dia tuh gak layak nerima cinta kamu gitu. Tuhan aja tuh lebih cinta kamu gitu. Cinta Tuhan tuh lebih besar, bahkan melebihi kamu cinta sama dia, bahkan melebihi kamu cinta sama diri sendiri gitu. Cinta Tuhan tuh lebih besar kayak gitu. Contohnya kayak gitu ya. Terus bagaimana kita melaksanakan pemuritan itu? Jadi sebenarnya kata bagaimana ini kita bisa ganti dengan kenapa. Kalau kata bagaimana ini biasanya adalah orang-orang yang dengan pengertian bahwa dimuridkan dulu baru memuridkan gitu. Kita nggak melulu harus dimuridkan dulu untuk memuridkan. Jadi kita nggak perlu kata tanya bagaimana cara memuridkan gitu. Kita
perlu cari tahu dulu diri kita sendiri. Ya, orang beda-beda ya. Ada yang dia tuh perlu bimbingan dulu, dia perlu wawasan dulu, pengetahuan dulu gimana sih gitu. Berarti dia tipe orang yang butuh mentoring gitu, butuh dimuridkan dulu, baru dia bisa memuridkan. Tapi apakah yang untuk memuridkan itu harus dimuridkan dulu? Itu nggak harus gitu. Ketika kamu emang lebih sukanya mendalami firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan sendiri, dan lalu men-sharingkan ke temennya mungkin, nah itu sudah termasuk pemuritan. Jadi kamu nggak perlu untuk dimuridkan dulu baru memuridkan gitu. Jadi kita ubah kata bagaimana cara memuridkan dengan kenapa kamu memuridkan gitu. Jadi apa sih tujuan kamu memuridkan gitu? Kenapa kamu memuridkan gitu loh? Tujuannya pasti udah tahu ya, karena itu adalah amanat agung. Itu adalah perintah Tuhan kita buat kita semuanya sebagai murid Kristus. Itu menyebarkan firman Tuhan, melakukan pemuritan tadi, yaitu mengenal Tuhan lebih dalam sehingga dapat menjadi serupa dengan Tuhan. Itu outputnya kayak gitu. Jadi kita harus ubah bagaimana menjadi kenapa kita melakukan pemuritan. Nah, itu sharing-sharing aku sih teman-teman. Itu mungkin terlalu singkat ya. Nah, di sini aku ada perenungan nih buat teman-teman semuanya, buat refleksi diri ya. Jadi ada suatu pertanyaan buat teman-teman semuanya, yaitu pertanyaannya, jika kalian sudah masuk ke dalam pemuritan, bagaimana cara kalian agar dapat konsisten dalam melakukan pemuritan? Aku ulangi ya. Jadi jika kalian sudah masuk dalam suatu pemuritan, bagaimana cara kalian agar dapat konsisten dalam melakukan pemuritan? Dan kenapa aku bertanya ini untuk suatu refleksi? Karena aku sendiri aja juga masih belajar untuk konsisten. Kata konsisten itu sulit ya teman-teman bagiku gitu. Karena untuk melakukan suatu hal yang baru, suatu habit baru itu perlu konsisten gitu untuk menjadi habit kita gitu. Dan dalam melakukan konsisten itu cukup sulit gitu. Apalagi mengenai hal seperti ini, apalagi dalam firman Tuhan. Dalam hal ini adalah pemuritan. Tuh. Aku mau tahu jawaban teman-teman. Mungkin dari jawaban teman-teman bisa menjadi solusi aku juga untuk dapat konsisten lebih lagi gitu. Jadi ayo teman-teman, kalau ingin sharing jawabannya boleh banget. Dari jawaban-jawaban teman-teman itu bisa memberkati kita semuanya, bisa menjadi solusi buat kita untuk dapat konsisten dalam hal ini, dalam pemuritan gitu. Oke, itu merupakan sharing-sharing aku dari aku. Mungkin kalau ada salah kata ataupun ucapan kekurangan, mohon maaf ya teman-teman. Aku masih belajar di sini, dan harapan aku melalui sharing-sharing ini pastinya dapat memberkati semuanya, teman-teman semuanya, dapat menjadi pelajaran dalam hidup kita, dan semoga kita dapat melakukan pemuritan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dan pastinya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Begitu. Baiklah, marilah kita tutup sharing kali ini, ibadah kali ini dengan doa. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Bapa atas kasih-Mu yang begitu luar biasa. Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah YCF kali ini Tuhan. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu. Kami sudah sharing-sharing Tuhan mengenai firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan, dan kami mohon tuntunan Tuhan Yesus senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Kami akhiri ibadah YCF hari ini. Kami nyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 3, 2, 1.